Hai, aku Demi. Aku Stefani, biasa dipanggil Tevi. I'm a working mom of 2 kids. Aku career woman, decided to be child free. Kita berdua adalah teman baik yang punya 2 hidup yang berbeda. Benernya, aku udah pernah interview kamu ya, Tev ya, di Ordinary People, Extraordinary Life. Your first Yes, podcast! Tapi hari ini kita punya tujuan yang berbeda. Kita mau sharing hidup kita yang berbeda nih. Buat kalian yang mungkin lagi pengen tahu, oh ya career woman seperti apa hidupnya, kemudian punya anak dan nggak punya anak seperti apa hidupnya. It's more like your choices in life. Apakah benar ataukah salah, bukan lebih ke arah mana yang benar atau salah, but more like we give you perspektif. Dari 2 orang ini bisa berteman, surviving sampai sekarang. Belum jambak-jambakan ya? Belum. Terus persepsinya tadi udah langsung denger kan di awal, kita pilihan hidupnya berbeda. Tapi kita tuh surviving sampai sekarang, bisa thriving sampai sekarang. Yes. Ini yang kita mau share, siapa tahu bisa jadi inspirasi atau solusi gitu kan, kalau lagi di persimpangan hidup. So to start with, let's share your family background, asalnya di mana? Well, first off, at least ada yang sama di kita family backgroundnya. Sesama dari Jatim. Yeay, yo, Jawa. Jawa Timur, Surabaya. Aku dari Malang, Arema, bonek. Jauh-jauh ke Jakarta. Aku pindah sini 2006. Kamu tahun berapa sih? Aku 2000. Oh, saking lamanya nih. 2008. nggak beda jauh Iya, berarti nggak ya? beda jauh. Yeah. And I come from humble beginning, orang tua pekerja dua-duanya, bukan juga keluarga yang happy go lucky, bukan yang selalu senang harmonis, sangat penuh cinta kasih. Cukup aja, at times ada kurangnya, but ya pokoknya nggak bisa dibilang yang kelihatannya oke gitu. Kayak Bukan di yang dari film-film kaya enggak. raya lah ya. And I think your background juga something Kalau similar aku lebih nggak punya duit kali ya. Ke family aku, papaku tuh buruh pabrik, jadi dia buruh pabrik ngerjain mesin lah ya, pabrik rokok di Kota Malang. Jadi dia jadi buruh yang kerjanya masuk pagi, masuk siang, masuk malam gitu. Hidupnya family itu cukup susah, bukan cukup tapi cukup susah. Pada saat itu makan juga susah, kurang lah ya, hidupnya kurang banget. Tapi ya today itu bersyukur banget dengan pengalaman itu, karena kalau bukan karena pengalaman itu, hari ini gak jadi hari ini gitu. So yeah, I'm thankful for my parents for that, dikasih pengalaman hidup yang seperti ini. Jadi memang susah itu ada gunanya gitu. Betul. Kamu kenapa sih ke Jakarta? Karena aku harus mendapatkan kehidupannya lebih baik di Jakarta. Cerita semua orang yang mau Cerita duit, semua orang yang mau duit, money. Yes, I need money. Aku mau bukan mencari uang, aku mau mendapatkan uang. Asik, Betul. ya, dengan cara yang lebih baik ya, Betul. ngomongnya. Betul. End goalnya of course I want to be happy. Tapi you cannot truly be happy kalau nggak ada duit yang cukup untuk bisa Setuju. mencukupi itu. Sakit aja perlu duit kan. Iya, betul. Kalau nggak sakit bisa sembuh, sudah diperbaiki dengan uangnya, jadi bahagia juga. Ini pasti gara-gara background mama papa sakitnya. Betul, karena aku melewati mama papa meninggal karena sakit, and then I have to live alone karena aku anak tunggal gitu kan. So I feel at that point waktu itu Jakarta should be a good option. Karena memang aku dari dulu pengen jadi career woman kan. Nice. Nah, di Surabaya waktu itu nggak bisa kayaknya, kemungkinannya untuk terlalu berkembang seperti yang aku mau. at I least, understand. gitu. Sebagai sesama orang Jawa Timur. Yeay, betul kan? So, I need to go somewhere else yang waktu itu pikirnya hopefully bisa membuat cita-citaku tercapai. Apa cita-citamu? Menjadi karir woman yang sukses. Gak jelas. Balik itu. Kamu insinyur kan? Iya. Jadi tukang apa? Jadi tukang pipa. Kalau nggak aku end up waktu karena kuliahnya aku teknik industri, nanti end up-nya kerja di pabrik. Sebagai insinyur, I know itu sesuatu yang menurut orang bergengsi. I know. Tapi aku maunya yang sekarang ini. Aku Jadi yang cewek banget lah ya, bukan jadi insinyur atau kerja di pabrik pakai helm gitu kan. Mungkin- Maunya pakai begini, nggak mau pakai helm kan, rambutnya rusak ntar. I wish aku bisa kayak kamu ya, Tev ya, mau ke Jakarta karena jadi career woman gitu, keren ya.
Kalau aku tuh karena nggak punya duit lah. Dulu waktu kecil itu cita-citanya aku jadi waitress. Waitress benar-benar di restoran aku pengen jadi waitress. Karena nggak punya duit. Karena dulu kesannya itu ngasilin duitnya cepet gitu ya. Karena pasti diterima. Apa sih requirement-nya? Iya kan, dapat duit langsung. Iya, terus kamu tahu nggak sih waktu kita kecil tuh ada toko surf? Dulu surf tuh keren banget loh guys. Nah, surf itu keren banget. Aku mau jadi pegawai di sana karena bisa pakai baju-baju surf yang keren banget. Karena dulu itu ngetren. Kan? Ingat ya, itu zaman dulu soalnya. Iya, jadi aku tuh pengen banget kerja di sana dan menurut aku kalau aku apply di sana udah pasti diterima gitu. Nah, tapi akhirnya ternyata nggak diterima ya. Ternyata nggak diterima karena mungkin aku juga terlalu kecil atau apa. Aku nggak ngerti gitu. Tapi in the end aku memutuskan ke Jakarta karena aku tuh pengen punya uang 2 juta. Karena Ingat di ya, Malang 2 juta zaman dulu tuh kayak sekarang berapa exactly, ya? Ya kan mungkin Ini sekarang tahun itu dulu. kayak mungkin kayak sekarang duit 10 juta Ya, gitu loh ya kan. Itu inflasi, tuh maklum. iya bener. Jadi dulu tuh 2 juta tuh banyak banget gitu. Aku tuh pengen banget punya uang 2 juta dan di Malang nggak ada yang mau bayar aku 2 juta. Karena nganggap aku anak kecil ya kan. Nah akhirnya aku ke Jakarta karena waktu itu aku apply kerja dan nggak apply kerja sih. Aku tuh magang di Jakarta. Terus akhirnya aku dibolehin lanjut kerja dan gajinya 2 juta. Jadi aku happy, padahal waktu di Jakarta menderita setengah mati, ternyata 2 juta nggak jadi apa-apa di Jakarta. Aku dulu gaji pertama aku di Jakarta juga 2 juta. And how can I survive? Bayar utang orang tua, bayar ini itu. Makanya susah. I know you feel me right? Sesama yang dulu. Tapi sekarang dia adalah Vice President Marketing Communication dari brand Bulgari loh, luxury brand ya kan, keren banget. Gimana hidup dari begitu sekarang jadi begini. Terus makanya yang sebelahnya ini sama nih, gila kerennya. Makanya temenannya tuh cari yang ini nih, yang bisa menginspirasi nih kayak ini ya. Dia CEO, gila. Tadi mau jadi waiter, jadi CEO sekarang ya kan. Dibeli tuh semua. Restoran-restoran dulu nggak mau bayar dia. Warung-warung. CEO of Serious. Plus bisa kerja sebagai mom nggak pakai nanny loh. How cool is that? Ya kita bawel sih soalnya. Aku sama suami sih bawel sih karena ngerasa nggak cocok aja gitu kali ya. Tapi punya nanny itu blessing gitu. Kalau misalnya ada yang cocok dan bisa sayang sama anak, it's very good gitu. Cuman kebetulan aja emang mungkin kita males cari neninya dan kemudian kita mikir ya udah kerjain sendiri aja. Plus juga karena suamiku dia hands on banget gitu. Jadi dari awal kita udah agree kalau bikinnya bareng-bareng ya kan, ngerjainnya ngurusin anaknya juga bareng-bareng gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri atau bilang kalau kenapa kok anakmu nggak begini, gimana sih kamu kan ibunya gitu. Ya aku juga bilang ya kamu kan bapaknya sama aja gitu. Jadi dia kebetulan juga begitu sih. Gitu. It's very important untuk kita tuh punya partner yang equal partnership gitu mindsetnya. Setuju. Bukan siapa lebih atau aku harus ngalah or anything. Bener, setuju. Mau sebagai career woman, mau sebagai mom pun, it's always important to have equal partnership itu. Jadi partner yang bisa support kita in whatever it is yang kita harus lakukan sehari-hari di apapun yang kita kerjakan itu. Gitu. It's very important. Aku inget banget sih dulu waktu kita tuh baru kenal, terus kita tuh kan kayaknya ayo kerja gitu kan, we are career, kita cewek-cewek nih udah paling keren deh gitu kan. Terus sampai at one point dari yang kita awalnya kerja datang ke event-event kenalan-kenalan ya kan sampai Because network is very important. Dengerin adik-adik. Oh ya, jadi jangan sok sendirian di sosial medianya. Tuh. Tapi zaman sekarang beda, Tef. Beda. Networkingnya bisa di sosial Bisa, media. tapi jangan lupakan juga yang memang harus ditemuin langsung. Karena memang human connection-nya tuh masih ada juga important di situnya. I always believe memang pakailah teknologi untuk mendukung apapun itu sesuai kemajuan zamannya. But jangan dilupakan juga ada beberapa hal kenapa yang sebelum kita ngajarin itu ada pentingnya juga. It needs to be balanced. Gitu. Iya sih, sekarang tau gak sih sekarang tuh banyak yang pacaran di sosial media doang. Kalau berantem itu texting sebelah-sebelahan, jadi nggak ngomong, nggak berantem. Kalau kamu sama aku kan misalnya berantem gitu kan, yang bener ya gitu kan. Ya udah ya. Itu tuh enggak, jadi itu kayak berantem sebelah-sebelahan WhatsApp. Ya, I agree. Memang harus komunikasi ya kan, in real life bukan di sosial media. Human connection. Tef, tapi dulu ya, kamu ada nggak sih masanya waktu udah kerja nih, cewek, udah punya duit banyak ya kan? Gue gak butuh cowok, karena aku begitu ya, karena aku dulu ngerasanya, aku dari kecil selalu bilang ke my mom, aku gak mau married. Dari aku
umur 12 aku udah bilang. Terus pas aku umur 25 apa 27 aku lupa. Aku bilang lagi, aku nggak mau married gitu. Jadi aku tuh ada masanya ketika udah capek mencapai karir yang tinggi, terus aku tuh ngerasa I don't need man gitu kan. Aku bisa bayar semuanya sendiri, mau pergi jalan-jalan sendiri, aku bisa menyenangkan diri sendiri. Kamu ada nggak sih masa terus begitu? Terus sekarang yang punya anak 2 siapa? Hah? Lihat kan orang bedanya. Ternyata aku tidak bisa sendiri. Kan aku lihat dong, aku yang malah career woman child free. Tapi kamu pernah ngerasa gitu nggak? Actually kalau aku, karena aku anak tunggal dari dulu, so I want to have companionship. Nah, jadi pasanganku itu aku jadikan sebagai companionship itu. For me untuk memang more like a best friend yang sharing apapun. Of course love inside itu of course lah ada temenan doang dong kalau kayak gitu. Duduk sebelahan doang ngapain sih? Nah, but for me memang aku selalu mau punya companionship itu. Of course aku mau yang sesuai dong, yang ngerti, yang memang sama-sama ngerti bahwa ini independent life. Before kita ketemu, kita tuh adalah masing-masing orang yang sudah established. Jadi kalau kita diketemuin nggak bikin makin bagus, ngapain satu-satu aja gitu. Yang aku mau dari dulu katanya, mau nggak pingin punya? Ya mau, pingin punya. Tapi mau punyanya tuh yang memang kalau kita bareng ketemu, kita menjadikan pertemuan ini sesuatu yang lebih baik karena kita bareng. Bukan sesuatu yang, tuh kan aku jadi nggak bisa kemana-mana nih sekarang kalau ada suami, aku mesti ini nih. Oh aku jadi nggak bisa ini karena suami. Nggak mau gitu. Tapi dengan kita bareng, it makes something yang jauh lebih bagus buat kita berdua sampai ke depannya. Jadi memang itu dari dulu yang aku cari. Jadi gitu. kamu udah nemuin orangnya dan itu alasan kamu married? Yes. Kalau aku nggak nemuin kayak gitu, ngapain married? Buang waktu juga nggak sih? Kalau gini loh, buat cewek-cewek makanya nggak usah buru-buru deh. Jangan karena kebablas sosial media. Setuju. Gitu. Jangan buru-buru, setuju. Enjoy your life. Hidup itu enak, apalagi kalau ada duitnya sudah. Kalau dulu kita nggak enak soalnya. Kalau udah punya, enjoy dulu. Nanti waktu ada partner yang bisa sharing ini, itu tuh buat nambahin keenak aja itu. Bukan buat malah bikin, kok jadi gini sekarang? Kok jadi susah? Itu kan yang untungnya sekarang di-finite kan ya. Di pasangan kita yang sekarang ini gitu. Kalau aku dulu malah mikirnya nggak mau married, ternyata sekarang married dia kan. Dua lagi. Ya ampun, gimana bingung. Tapi itu juga sih kalau but that's the point bahwa people can change, right? Apapun keputusan kita waktu masih muda tuh jangan fixated on that, karena kita nggak pernah tahu yang terjadi ke depannya. Ya kan? Kalau aku sih dulu mikirnya tuh karena my parents ya, karena kan mereka barengan tapi nggak pernah happy gitu. Jadi aku dari kecil selalu bilang ke my mom, Ma, aku nggak mau nikah. Terus my mom, hah? Kenapa kamu masih kecil? Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Gini gitu kan? Terus aku bilang, ya ngapain kalau mama sama papa tiap hari nikah, tapi berantem terus, nggak happy, ya ngapain nikah gitu. Jadi aku dari SD itu udah bilang gitu ke mamaku. Nah terus waktu udah gede juga masih mikir begitu gitu. Aku nggak mau nikah gitu. Terus apalagi udah pegang duit sendiri, aku nggak mau nikah gitu kan. Aku udah bisa punya duit sendiri gitu. Tapi at one point aku ketemu sama suamiku yang sekarang waktu itu mantan pacar ya kan. Ketemu sama dia yang aku waktu jalan bareng sama dia itu aku udah bilang di awal, aku nggak mau nikah. Dia bilang, oh great, aku juga nggak mau nikah gitu. Oh that's good gitu kan, kayak oh my goodness kita sevisi gitu. So let's grow old together gitu kan. Terus tapi setelah setahun akhirnya nikah. Makanya aku bilang kan, aku sampai heran yang jadi temennya loh. Kok beda? Oh oke, beda lagi. Jangan gitu. Abis nikah juga aku bilang gini. Dia bilang gini, nggak usah punya anak ya. Karena kita udah umur 30 juga kan. Waktu itu kan kalau zaman sekarang mungkin oke lah ya gitu. 30 ya oke lah nikah. Tapi zaman kita semua kan pada bilang, kok nggak nikah-nikah? Kok nggak kawin-kawin gitu kan. Itu bahasanya. Kalau dari Jawa Timur kan pasti, kapan nikah, kapan kawin capek gitu. Waktu itu capek gitu, dan aku harus menjelaskan semua orang aku nggak mau nikah gitu. Jadi kayak aku tuh pernah dimarahin orang tuh gini, kamu ngapain sih Dem jadi cewek? Ini cowok yang ngomong ke aku, kamu ngapain sih jadi cewek, pinter-pinter mau kerja segala macem, aku aja yang cowok nggak tertarik sama kamu. Karena targetku bukan kamu sayang. Terserah Anda tidak suka dengan saya sudah punya suami dan punya 2 anak. Itu nggak sih? Karena targetku bukan kamu, you're
you're not my level, that's why you don't want me. Karena kamu kan targetku. Tapi hari itu aku kan diajak ngomong begitu di mall. Aku ke toilet lo nangis lo teh. Kayak aku mikir something's wrong with me gitu. Kayak aku sebagai cewek, iya ya mungkin aku terlalu kayak gini banget gitu kayak nggak boleh kan harusnya aku mikir gitu. Itu terjadi pasti dengan semua cewek yang memang mungkin lebih dominan atau alpha female. Cause it happens to me. Am I alpha female? Yes, you are. Nggak merasa juga. Aku mengakui, nggak apa-apa. Nggak merasa. Karena it happens to me. Aku sampai to the point, aku pernah sampai harus nanya ke temanku yang cowok. Kalau aku emang dari dulu suka temenan dengan berbagai umur, cewek, cowok, semuanya aku suka. Karena for me, mereka bisa kasih lesson learned to me. Dan it's always good to have like a broader networks of friendship gitu kan. Mau acquaintance atau friends gitu lah. Waktu itu aku sampai nanya ke satu temanku ini. Nah, dia memang lebih tua dari aku, terus dia cowok yang udah established gitu. Jadi, aku sampai harus nanya, bener ya, kalau misalnya cowok itu pasti nggak mau ya kalau sama cewek yang independent, powerful. Padahal tuh cita-cita kita semua, kita berdua lah ya. Kemampuan, establish herself gitu. Apa jawabannya? Nah, ini jawaban yang bagus itu. Dan luckily, I found that mine gitu, yang akhirnya yang dia bilang, Tev, kalau cowok yang bener nih, ini ya, biar denger. Kalau cowok yang bener, dia perlunya cari partner yang memang sama benernya. Dia nggak perlu orang di bawahnya dia, karena dia perlu untuk go through life ini untuk partnership itu tadi. Untuk banteringnya tuh memang harus sama. Cowok-cowok di sini tolong jangan pergi, tetap bantu kita di sini. Ini yang ngomong cowok bener yang memang sudah established di karirnya, sudah berkeluarga, jangan salah. Jadi jangan pasti ini enggak happily married, punya anak, berkeluarga, dan itu yang dia bilang. Wow, cowok yang benar dia akan cari partner yang sama dan benar, bukan di bawahnya dia. Karena untuk ya itu go through life-nya kan memang yang tadi aku bilang equal partnership itu kan. So don't worry, pasti akan ada yang sama. Untungnya memang cukup pede untuk mendengarkan nasihat itu dan cukup pede terhadap diri sendiri. Kayak orang kan suka gitu ya, nanti ini ada. Waktu itu aku kenapa aku bertanya, karena aku merasa is it true? Kalau aku akan kayak gini apa nih. kita yang salah? Ya kan? Salah ya aku jadi kayak gini. Sedangkan yang I know, I go through hardship in life. Kalau aku nggak go through, kalau aku nggak memang push myself, aku nggak jadi orang yang bisa mendisiplinkan diri, meraih ambisius, siapa yang mau jadi bempernya aku? Kan aku sendirian, gak ada siapa-siapa. Aku memang harus mengusahakan itu semua gitu kan. Tapi kamu kan sendirian, akhirnya mau punya pasangan, mau udah nikah. Sudah sekarang. Kenapa sendirian nggak mau punya anak? Nah, itu adalah pilihan hidup yang menurut aku kalau ditanyakan ke orang adalah seperti ini. Kenapa kamu mau atau tidak mau punya anak? Baliknya harus ke diri sendiri. Maumu apa? Coba kamu apa? Maunya apa? Baliknya itu tadi ke diri sendiri, maunya apa? I realize ternyata kalau ditelusuri dari waktu kuliah memang aku sudah tahu aku nggak pingin punya anak. Aku nggak pingin kawin cepat, itu aku udah tahu, which is ya end up-nya memang nggak kawin cepat gitu. I always realize dari zaman aku kuliah, kalau aku udah telusurin gitu kan, sebelum I make a decision kan aku harus cari tahu ini oke nggak, karena ini life decision loh, bukan sekedar kayak aku mau beli permen di supermarket, bukan kayak gitu. Iya. Nah, aku realize dari dulu sebenarnya aku nggak pernah loh kepikir pingin punya anak, terus gitu ngurusin anak, terus jadi mom. If I really honest with myself, aku sudah ada pemikiran itu. Tapi kan norma-norma di society pikirnya apa? Lahir, sekolah, kawin, punya anak, mati. Itu kan urutannya kalau di dunia yang memang normalnya yang kita jalani itu. But then get back untuk ke kita sendiri. Kita hidup cuma sekali di dunia ini. Maunya apa? Apa yang bikin kamu menjalani hidup ini dengan merasa feeling content? Kamu ngerasa bahwa ini yang untuk kamu. Endingnya pun kamu tahu bahwa ini yang kalau aku jalani, aku akan menjalani dengan feeling yang fulfilling. Ini yang aku pilih, aku bahagia menjalani pilihan ini. Apparently, waktu aku udah of course lah makin gede, untungnya kita hidup zaman sekarang yang lebih open terhadap pilihannya. Makin kesini emang aku makin mikir, I don't think I want to be a mom. I don't think it's for me. Di luar pemikiran yang lain, of course kita memikirkan dari sisi finansial. Of course kita harus memikirkan dari sisi juga mental, kesiapan, itu semua.
Tapi basic yang orang melakukan keputusan apapun dalam hidupnya, keputusan kecil atau besar, baliknya maumu apa? Apakah kamu siap bertanggung jawab dengan keputusanmu itu? Itu dulu deh. Udah bukan mau punya anak, gitu. Udah bukan banyak anak banyak rezeki ya sekarang. Mau nggak punya banyak anak banyak utang, banyak tanggungan. Betul, karena orang tuh suka milih berdasarkan misalnya nih yang paling gampang, kenapa mau punya anak? Ya kan, masa nggak punya anak ya kan, orang pasti orang tua nyuruh, masa aku orang Padang nggak punya anak, orang Cina nggak punya anak, orang Batak nggak punya, ada aja. Tapi aku belum pernah nih aku denger yang jawab aku maunya apa atau aku nggak maunya apa. Setiap kali aku ngomong aku child free, setiap kali aku balikin ke orang dan orang balikin ke aku bisa jawab ini mauku, tapi aku nggak pernah denger jawabannya memang mauku, ada pun jarang gitu. Karena terbiasa kita dari kecil, kita lahir, kita hidup di society yang mengarahkan kamu hidup untuk begini. Betul. Pasti pengaruh lah ya, society seperti apa, kita di negara patriarki seperti apa, perempuan harus seperti apa. Aku bukan nggak suka anak kecil. I love kids, tapi bukan berarti aku harus punya sendiri. Suka bukan berarti harus memiliki. Main aja ya kan, nggak usah bayar uang sekolahnya. Lucu. Iya, gemes-gemesin, tapi nggak mau ganti pampersnya gitu nggak ya. Usah dulu. Itu. Nah, kalau kamu kenapa jadi mau punya anak? Akhirnya malah punya 2 lagi. Tadi bilang kamu punya 2, kenapa? Ayo akhirnya kenapa nih? Gitu. Ya di awal nggak mau punya anak, ya kan. Terus jadi aku bilang, udah ketuaan nih kayaknya nggak usah punya anak ya gitu. Terus bilang it's good, ya udah nggak usah punya anak ya kan. Akhirnya kita itu waktu habis nikah, kita habis-habisin tabungan, jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, jalan-jalan terus ketika udah habis tabungannya di tahun berikutnya, ini suami aku bilang begini, aku sebagai cowok nih kayaknya aku ada kebutuhan, aku tuh pengen melanjutkan keturunanku. Aku nggak tahu lah ya, ngomongin dia dalam bahasa Inggris, aku mengartikan ke bahasa Indonesia jadi aneh nggak sih, kagok nggak sih? Nggak, tapi itu bener sih. Nah dia bilang begitu, jadi aku tuh pengen genku tuh diterusin, aku tuh ada kebutuhan untuk melanjutkan keturunanku. Jadi mau punya anak? Iya. Kapan ya? Ya sekarang aja ya udah. Nanti kan baru tua, kemarin aja udah pikir udah tua, sekarang apa lagi gitu. Ya udah sekarang nih, ya sekarang let's go. Kayak lagi mau belanja itu tadi permen di supermarket. Exactly, aku bilang begini, kita udah tua juga, nggak mungkin dong bulan depan jadi gitu. Jadi. Karena sehat. Jadi dan hamil. Jadi waktu tahu hamil juga, wow kita hamil terus kita kayak takut, kita tes semuanya Down syndrome dan lain-lain karena kita ngerasa sudah berumur pada saat itu. Nah terus udahlah punya anak 1, ya kan, punya anak 1. Aduh ribet banget, aduh kurang tidur, apa begini. Satu aja. We're very happy with one, we're very seneng banget punya anak. Kita baru tahu ternyata seneng banget, joyful banget, kayak apa ya, itu satu hal yang nggak pernah dialamin ketika aku single. Aku nggak pernah tahu kalau aku bisa sebahagia ini dan sedewasa ini mencintai satu orang yang lebih dari diriku sendiri gitu. Kayak waktu ngelahirin aja kan gak apa-apa deh aku mati, gak apa, yang penting anak ini gitu. Kayak mikirnya tuh gitu, yang penting buat aku sayang banget gitu ya. Bukan berarti aku mau mati gitu, aku mau hidup ngegedein, tapi I really love this kid gitu. Jadi ada perasaan itu. Tapi ya semua orang tahu ketika melahirkan dan punya anak itu ada struggle-nya sendiri. Karena kan anak ini belum bisa apa-apa. Nah di saat itu aku sama suamiku bilang satu aja cukup, kita punya tenaga ini, kita udah tua, satu aja udah yakin nih, satu aja. Terus pas COVID aku tambah sehat karena aku olahraga terus, ya kan. Satunya baik kok. Olahraga terus. Banyak sih. Olahraga terus. Masa subur bertambah saudara-saudara, ya kan. Hamil lagi. Waktu hamil, ini yang mana? Kapan bikinnya? Kamu ternyata sama aja dengan pasangan lain waktu COVID. Iya. Produktif. Exactly. Masa subur bertambah, Bu. Alias ya begitu. Aku tertarik sih sebetulnya denger yang tadi waktu suami bilang karena mau diterusin keturunannya, ya kan? Karena I know ini sebetulnya buat orang yang tahu akan sangat ekstrim kedengarannya. Karena tadi aku udah bilang kan, aku anak tunggal loh. Berarti waktu aku bilang child free, selesai di aku loh keturunanku. Tidak akan ada lagi yang pernah melanjutkan keturunanku. Nah, which is betul bukan? Ya betul, makanya which is itu buat orang makan lebih ekstrim lah. Kalau gitu kenapa kamu child free? Harusnya mau punya anak 1 dong, terusin dong, ya kan? Itu biasanya aku juga mikirnya, aku balikin lagi. Kenapa memang kita harus diterusin keturunannya?
apakah kita memang harus banget karena kita merasa kita sehebat itu? Enggak. Se-oke itukah kita? Enggak. Kalau nggak diterusin pun, apakah ada masalah terhadap dunia yang kita tinggal ini? Apakah ada masalah terhadap orang yang kita tinggalin? I don't think there will be a problem also. Mungkin aku orangnya memang sangat pakai logika gitu, pasnya ketemu sama suami yang logikanya juga sama kayak gini. Mentok juga ya jadi kan? makanya kita berdua cocok. Emang dari awal kita pas nikah, kita sama-sama udah setuju kita nggak punya anak. I think that's why juga kenapa kita nikah, karena sifat boleh beda, karakter boleh beda, tapi fundamental in life-nya ini harus sama. Ini yang bikin orang langgeng atau enggak. Nah ini yang orang suka salahkan kalau di cari pasangan gitu. Apalagi fundamental sebasic ini gitu kan. Berarti kamu udah ngobrolin di awal dong kalau nggak mau punya anak? Waktu sebelum nikah? Yes. Sebelum nikah, hal-hal yang berat harus diobrolin. Kalau nggak cocok, jangan nikah. Buat apa gitu. Tapi kalau cocok, then maybe. Ini pertanda, terusin sampai kayak saya, selesai. ya kalau gitu, cocok, ya kan? kalau cocok tiba-tiba punya anak. Ya Satu, kan? punya anak lagi, dua. Karena goalsnya kan waktu kita nafas terakhirnya kita sama pasangan ini, nggak tahu siapa yang duluan emang. Itu. And kalau ini dijalani dengan orang yang nggak cocok, dengan kita harus settle for less, how miserable sih life itu. Cuman sekali loh hidupnya. Kalau cuma sekali udah pasti mati lagi. Semua orang pasti mati kan. Let's choose something yang memang sesuai. Yang kita tuh menjalaninya enjoy. Yang kita tuh nanti pas nafas terakhir, I have no regret. Nah, ini aku kemarin tuh baru baca, ada psychologist namanya Jordan Peterson. Dia bilang kalau when you're 45 and above, if you decided not to have kids, you will feel lonely. Because it's just you and your partner, and then you're getting old. And then so what's next? You know, like your friends are growing with their own family. Kamu Ada di ketakutan poin nggak, ini, gitu? di poin ini satu ada ketakutan apa enggak? Yang kedua di poin ini nyesel nggak punya anak? Not at all. Aku actually very happy with my life right now. Semua malah kamu mau bilang kalau bisa kalian nggak punya anak gitu ya? I actually feeling very karena my goal in life itu untuk feeling content in life. Dan kalau ditanya, do you feel content right now in life with whatever it is your choice in life? Yes. Dan beneran kok, bukan ala-ala loh ini ngomongnya. Kamu bisa bedain lah pasti kenapa, makanya aku ngeliat kamera. Bedain muka orang yang ala-ala sama aku beneran ngerasa kayak gitu. Terus lah ya, aku tuh tipe orang yang mikirnya panjang banget ke depan. So apapun yang aku pilih pasti aku udah mikirin kalau ini apa konsekuensinya semuanya. Salah satunya itu, of course aku tahu di hari tua kan pasti banyak juga tuh yang bilangin ke aku kan, nanti kamu sendirian loh, nggak ada yang nemenin, gitu. Kamu nanti gimana? Apalagi ya bener itu semua. Aku balikinnya kayak gini lagi. Kalau misalnya nih kita punya anak hanya untuk supaya ini kan human being ya, ini manusia lain loh. Manusia ini menemani kita, atau bahkan ada yang salah loh, aku pernah baca untuk anak adalah investasimu. Jadi untuk investasi hari tua itu jahat loh. Itu kamu membesarkan seorang manusia hanya untuk membiayai kamu, mengurusi kamu di hari tua dan menemani kamu. Isn't that a bit selfish? Karena seharusnya semua manusia dewasa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan anak ini nanti kan dia akan punya kehidupannya sendiri. Apakah dia akan keluar negeri bersama keluarganya? Ataukah dia punya choices lain yang mungkin dia tidak bisa selalu menemani kamu? Kalau tadi tanya apakah takut kesepian? Enggak. Karena malah aku sekarang udah ngelihat banyak banget. Tahu nggak sih kalau sekarang retirement home beda, kalau dulu kan orang mikir rumah jompo apa gitu, tahu nggak? Oh sekarang bisnis bagus ya? Retirement home itu seseru apa? Karena kamu bahkan nggak ngerasa kamu jadi beban waktu kamu tinggal sama keluargamu. Karena dia harus ada anak, makanya ada sandwich generation itu kan. Ada anak, kamu, ada orang tua yang kamu harus urusin. Tapi waktu kamu fokus nih ke anakmu aja. Sementara yang orang tuanya ini, of course aku akan ngumpulin duit untuk my pension itu. Aku tinggal, let's say di retirement house bersama orang-orang seumuran aku, udah oma Tevi nih, oma opa kayak gitu. Berarti sekarang ini kamu gitu. ngumpulin uang untuk retire house, apa ngomonginnya? Either retirement house atau aku retirement ngambil aku traveling bersama pasanganku, whatever it is that we want. Yang penting tapi aku mencukupi finansialku dan mencukupi kesehatanku. Jadi waktu aku bilang konten itu di hari nanti sampai tuanya cukup konten, feeling konten dan cukup dari apa? Cukup finansialnya, cukup sehatnya,
cukup bahagianya. Dan ini nggak akan bisa didapat kalau sekarang aku nggak nge-build itu, dan memang aku sekarang nggak merasa itu dari sekarang. Itu kenapa I make the choices that I made right now, termasuk untuk tidak punya anak itu. Karena itu tadi, di hari tua aku tidak akan menjadi beban siapapun. Rather, aku cukup duitnya, aku hidup bersama orang-orang tua lain yang mungkin tidak bersama keluarganya, but kita seimbang. Kayak sekarang nih, kita di umur yang sama, kita ngobrol nyambung. Mungkin nanti kita oma-oma gitu, nyambungnya beda. Tapi gitu mungkin kan. beda juga, Tef. Maksudnya sekarang I understand lah ya, kalau sekarang itu kita lebih open, ada social media, kita bisa belajar, sampai ada istilah sandwich generation kan juga karena social media gitu. Akhirnya semua pada tahu, oh iya ya, aku nanggung orang tuaku. Tapi di zaman itu memang orang tua kita memang nggak bisa mikir sepanjang sekarang. Karena balik lagi nggak ada social media dan nggak ada orang yang sharing seperti ini, sharing pengalamannya mereka, ya kan? And choices kali ya, untuk bisa dipertimbangkan oleh siapapun lagi mau mencoba memiliki pilihan mungkin yang berbeda gitu. Iya, dan mungkin mereka juga nggak tahu ya duit itu harus diapain. Iya kan, zaman dulu kan nggak ngerti duit mau belum tahu diapain. investasi. Bener, nggak tahu investasi. Kalau dimasukin ke saham itu judi, dibilang gitu kan. Nah jadi kalau buat sebagian orang, termasuk aku, jadi sandwich generation itu memang berat. Tapi di sisi yang lain sebenarnya itu juga berkat, gitu. Karena kita itu dipercaya untuk bisa ngurusin orang tua kita yang dulu udah mengorbankan And waktunya. I think it's very noble. Itu baik banget loh. Tapi itu. it's not easy ya gitu. Oh, of course. I agree kalau it's not easy gitu. Tapi aku juga yakin, maksudnya aku yakin kalau you're not selfish. I know that my mom loves me gitu, dan dia udah berkorban sepanjang hidupnya dia menjadi ibu rumah tangga untuk membesarkan aku. And for now, untuk jadi sandwich generation atau untuk ngurusin hari tuanya ya, I think it's a blessing for me gitu. Itu waktunya aku untuk balas budi gitu. Nah jadi I think it's a choice, tapi juga a blessing. Easy or not, it's not easy gitu. Tapi kalau dijalanin pasti ada berkatnya sendiri gitu. Oh, mungkin one thing yang orang juga belum tahu, it's also mungkin in a way easier for me untuk make a decision like this, karena memang aku udah nggak ada orang tuanya. Dua-duanya orang tua aku udah meninggal dan aku anak tunggal, so I can make the choice for myself gitu. So, it's hard but also maybe a blessing in like you financial said, apapun yang kita jalani ada heartnya apa, blessingnya apa, sama kan di sisi aku heartnya apa, blessingnya apa dua hal gitu. lah ya. Paradoks ya emang kayak begitu ya. Makanya kan kita ngobrol ini tuh buat ngasih tahu ke orang, karena sebelumnya kan nggak ada orang mungkin tahu terang-terangan ngobrol bahwa ini loh yang kita jalani, choicesnya kemungkinannya apa gitu kan. Tapi kalau kayak gini kan maybe someone will relate to you, maybe someone will relate to me gitu kan. Tapi kan nggak ada yang salah, eventually kita cuma mau ngasih tahu apa sih yang mungkin terjadi, ya kan? Karena ini kan keputusan besar ya. Punya mau jadi cewek yang kerja, ya kan, mentok kerja, itu keputusan besar. Atau misalnya pada saat muda udah mau menikah, mau punya anak atau enggak, sekarang juga jadi keputusan besar, ya kan. Kalau misalnya tadi aku umur 30 dan umur 35 punya anak gitu kan, itu udah ngerasa tua gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti baru mikirinnya pada saat umur 40 gitu kan. It's not impossible, sekarang bisa gitu, tapi kan memang resikonya lebih besar. Nah, dari sharing ini, dua hidup yang berbeda gitu kan. Dan bukan berarti kalau misalnya punya hidup berbeda kemudian jadi berantem ya. Kan banyak orang bilang kalau temennya nggak punya anak, udah dia nggak bisa relate gitu kan. Buat ibu-ibu seperti saya, nggak bisa relate. No, I don't think so gitu. Aku tetap bisa share ke dia, dan dia bisa share ke aku. Selama saling menghargai dan punya empati kali ya. Punya empati, tahu kalau oh ya dia sibuk sama anaknya gitu kan. Ya sorry, emang aku sibuk dengan anakku gitu kan. And he's my priority. You're the second or the last, number 10. Ini bikin ini aja sampai harus setengah mati cari jadwalnya ya, you guys ini. Tapi emang it's also true bahwa kayak aku nih, karena I have friends like you juga salah satunya yang punya anak, and I love my nieces, my nephew gitu kan, so I can also relate, aku bisa dengerin. Jadi kamu masih main ya sama anak kecil? Main banget,
banget. Jadi bukan kamu nggak suka anak kecil? No. Kamu suka banget berarti sama In anak kecil? contrary to what people believe, aku nggak bisa bilang ini buat semua orang yang mungkin decide to be child free. In contrary, I love anak kecil. I think itu yang juga bikin buat orang-orang yang tahu aku dari dulu ada aneh, kenapa kamu decide. Bahkan pernah sekarang pun sesekali nih kalau ketemu, katanya anak kecil punya sense kan. Nah, jadi kalau aku main tuh mereka bisa deket gampang banget, even yang baru ketemu atau apa. Dan sebenarnya kalau kamu punya suami yang pola pikirnya kayak kamu juga, sebenarnya kalian tuh benar-benar qualified untuk jadi parents loh. Itu udah banyak juga yang ngomong kalau dilihat secara Coba karir, ganti, finansial ganti. apapun. Udah banyak yang iya bilang. dong. Tapi itu makanya aku balikin lagi ke menurut kita yang bagus untuk kita apa, bukan apa yang menurut society atau apa dilihat society. Itu makanya aku bilang, iya I know kok dilihat orang secara finansial mungkin udah pas, karir udah pas, ternyata sama anak kecil juga nyambung gitu. Tapi like what I said, I love kids doesn't necessarily mean aku mau punya anaknya. Tapi aku mungkin bisa contribute yang lain. Aku punya anak asuh, aku juga ada donasi Anak yang asuh? untuk donasi yang like I said, mungkin disuruhnya nih sama yang di atas bukan untuk menghidupi anakku sendiri, tapi membantu anak lain di luar sana yang mungkin Ibu-ibu, bapak-bapak yang butuh dibantu secara keuangan silahkan menghubungi nomor di bawah ini. ternyata jadi Nicole Center. Oke, that's very nice, Steph. Ada hal-hal seperti itu yang mungkin orang nggak lihat, dan itu lagi nggak harus loh semua tuh yang menurut kita atau punyaku mauku, nggak harus kayak gitu sih. Anaknya bukan punyaku, memang could be my niece, could be my nephew. Aku ada kok anak asuh yang nggak pernah kenal di luar daerah, tapi bisa jadi aku lebih berarti buat itu dibanding kalau aku harus ngurusin anakku sendiri dengan waktu kedua dan segala sesuatunya itu. Ada kemungkinan itu kan, you never know. So what's next in life? Of course, tadi sudah sedikit di-spill. Aku harus memastikan nih di hari tuanya semuanya itu tadi benar. Memastikan itu bukan nggak bisa cuman aku mau nanti cukup, stepnya diatur, termasuk dari segi finance. Of course sekarang dipastikan gaji itu jangan foya-foya, jangan jalan-jalan terus walaupun lebih bisa. Ada itunya of course, karena with my husband and I we have more free time mungkin dibanding orang yang nggak punya anak gitu kan. So of course kita mau itu juga. Tapi aku harus memastikan bahwa a portion apapun yang kita dapat di gaji kita itu dipastikan investasinya supaya uangnya juga jalan, nggak cuma disimpan terus hilang kena biaya admin. Itu ya yang pinter kalau cari investasi. Untuk memastikan juga kalau bisa ada hal-hal lain yang bisa membantu kita dari segi bukan cuma menambah duitnya, tapi memastikan duitnya tuh nggak keluar kebablasan. Jadi nggak perlu hidupnya tuh terlalu berlebihan, nggak perlu semua pingin dibeli. And I know it's very hard for me to say karena I like fashion. Aku suka. Nah ini nih. Aku suka. Katanya kan semua cewek fashion gitu. menghabiskan uangnya yang nanti akan jadi gombal. Gombal tuh bahasa Jawa untuk kain pel. Iya ya. Kain pel itu bahasa Jawa. Aku Masa juga, sih? aku tahu Gombal? soalnya gombal Ngerti kan? Gombal kalau bisa bahasa Indonesia tuh ya gombal loh. Oh ya, iya. salah arti, beda arti. Makanya aku harus kasih tahu. Ingat Maafkan. Jatimers. Ini yang nonton nggak cuma Jatim. Itu. Oke. Berarti emang fokus buat masa tua ya? Yes. Dan like I said tadi, selain memang untuk memastikan duitnya nggak bablas keluarnya, uang yang ada dibikin bisa berkembang juga, tapi ya yang aku mau tadi cukupnya bukan cuma cukup finansial, sehatnya juga cukup gitu. Oh ya, itu penting banget Itu sih harus ya. ditata. Aku tahu aku memang bukan yang tipikal yang olahraga hardcore, tapi at least cukup lah untuk bisa jaga yang benar sehatnya. Makan iya, unfortunately masih ngawur, tapi at least I really try sekarang lebih tone down, lebih sehat dikit gitu. Itu I think kalau mau ditanya apa, lebih ke arah sana. And goals-nya, what's next in life, kalau kamu tanya, like I said, karena sangat logika, in the end of the day, semua orang pasti meninggal. End goal-nya adalah, waktu nafas terakhirku yaitu tadi, I have no regret knowing aku sudah baik ke diri sendiri, baik ke orang lain. Dan gak punya anak. Keputusannya sudah tepat untuk aku, tidak merugikan orang lain juga. In a way mungkin itu yang menurut aku itu sih. Kalau kamu? Apa? What's next in life? Your end goal juga. Kan ini dari persepsi yang ini nih. Persepsi yang ini nih harus di-sharing juga nih. Kalau aku what's next ya? Kerjaan aku happy. Nggak nambah anak lagi kan?
Udah nggak bisa. To be honest, aku pengen sebenarnya punya anak lagi. Oh really? Ini yang dari tadi nggak mau punya anak. Iya, dari nggak punya Wow. anak, punya satu, kebablasan punya dua. Setelah punya dua, I'm so happy. I wish I could have four. Nggak tahu nggak But you're sih? qualified for that. Karena I want Thank to say, you. I really want to. nggak semua parents is actually sesuai untuk jadi parents. Ada yang cuman pingin punya anak karena lucu. But you, Thank actually, kamu cocok Thank you. jadi parents. Ini anakku yang denger pasti kayak, no, mami marah-marah di rumah, gitu ya. I mean, as parents, kita itu belajar lah ya. Maksudnya, jadi parents tuh sebenarnya jadi proses belajar gitu. Karena kita ngelihat banyak kesalahan kita yang akhirnya kita lihat di anak kita gitu. Dan anak kita tuh bisa jadi cerminan, ngasih tahu, mami you said this, gitu. Kayak, did I say it? Gitu kan, mami, you scared me. Aku takut tadi kamu aku kaget gitu. Kamu Aku tadi ngebentak ya. Sorry banget gitu. So ya, I'm sorry gitu. Jadi itu belajar sih kalau buat aku jadi parents. Kalau what's next? Aku secara financially sebenarnya ngerasa udah cukup. What's next itu bener-bener di luar duit sih kalau buat aku. I want to grow old with my husband. I want to raise my kids. Dan itu adalah alasan kenapa aku mau hidup sehat. Karena bener-bener sekarang itu yang penting buat aku adalah untuk bisa hidup sama mereka, membesarkan mereka, and create more memories gitu. Karena baik lagi, satu kali kita bakal nggak ada di dunia ini. Even besok juga bisa nggak ada di dunia ini. Orang nggak ada yang tahu. Iya, exactly. Jadi aku mau make sure kalau aku bisa melihat mereka dewasa dan aku nggak ngerepotin mereka. Itu yang mau aku make sure gitu. Jadi aku mau siapin semuanya, mereka pastikan bisa sekolah jadi orang yang benar. Aku nggak mau manjain mereka kayak gitu kan. Kemudian kalau aku punya umur yang cukup, aku mau ngelihat mereka hidup berkeluarga gitu, atau mungkin aku bisa menimang cucu. Kamu sehat kayak kamu panjang sih hidupnya. Jangan bilang begitu. Aduh. Tahu nggak sih ada orang yang kena cancer ya kan, divonis 3 bulan. Terus dia cerita ke temannya, yang mati duluan temannya yang sehat. Jadi jangan pernah bilang teman yang cancer masih bisa hidup sampai hari ini. Kan orang nggak ada yang tahu. Iya, exactly. Jadi nggak ada sih yang benar-benar tahu kita hidup sampai kapan. Dan aku sama suami memang mau make sure di hari yang kita mau lewati ke depan itu benar-benar adalah untuk kita gitu. What matters the most is our family gitu. Ya kita berempat gitu. Terus setelah berempat ya baru family, baru friends. Sebenarnya kamu nomor 100 kali dah. Aku ternyata. No, Teh. Aku bukan yang utama. No, you're number 1 in my friends. Soalnya nanti aku diprotes sama anak-anakku. Ya udahlah, paling nggak di Circle Friends masih number 1, nggak apa-apa lah. Ya oke lah. Pasrah ya, Oke pasrah. lah. Ingat, alpha females mau ada nomor 1-nya. Oke lah, lingkaran friends nggak apa-apa. I'll take it. But I really appreciate our friendship. Tahu nggak sih? Kayak kita tuh kayak I do too. kita beda banget, ya kan? Tapi kita tetap bisa temenan. Kita tuh temenan udah lama banget, 10 tahun ada lebih. Ya lebih. Lebih sih dari 10 tahun. Dari zaman kamu rambut panjang, cici-cici sancai, ya kan? Meteor Garden ini hanya yang usianya seumuran sama kita yang ngerti. Next time kita... Gen Z, you have no idea, silakan di googling Meteor Garden, Tao Mingse. Mereka tahu yang versi Korea. Ada dibikin lagi. Oh really? Meteor Garden. Kamu bakal nggak tahu? Mama banget, sumpah. Dia nggak update yang lain selain dunia anak-anak Iya, kayak aku taunya Paw Cocomelon. Patrol, Cocomelon. Ya ini, oke. Now you're so mom. Ibu-ibu di sana high five, ya kan? Tapi iya. But thank you I for really, the friendship. really Yeah. thank you that we are able to do this together still even after gila sih. Yeah, so When we many share years. something, kenapa kita share ini? Karena kita tuh ngeliat each other struggle-nya tuh kayak apa. And I kid you not, kamu masih lihat foto kita zaman dulu. Ada nggak sih? Kita harus cari. Kalau ada nanti di-share ya. Aduh ya ampun Tuhan. Jangan ya, jangan, itu masa-masa suram. Karena kita struggling dulu. Kita benar-benar come from no money. We really struggling. Benar-benar ketemu di Jakarta dari orang yang strugglingnya nggak tahu satu sama lain. Terus kita ngeliat each other, kita perkembangannya gimana. Sampai akhirnya, that's why we decide to make this gitu. Dari zaman kusem sampai
bersinar dikit ya, lah. karena mendingan Mendingan dikit lah. But anyway, this podcast is for you guys. Yes. Buat kalian yang lagi mikirin mau ambil keputusan besar di Betul. hidup, hopefully ini bisa berguna sebelum kalian mengambil keputusan di hidup kalian. Oke? We hope to be like an inspiration yang tidak bermaksud menggurui. Bisa jadi solusi, siapa tahu memang lagi perlu insight baru juga. And we really want this to be something yang kalian bisa relate sih. So, with this, thank you so much Thank you. for staying with us. Yeah. Bye-bye. Bye.